Halo bos. Halo bos. Halo bos. Halo bos. Halo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Halo Bos. Perhati KL Solo, ngobrol sehat, suka-suka. Ngobrolin apa? Suka-suka. Spesial sekali pada hari ini saya kedatangan tamu spesial dan juga tema yang spesial. Kali ini podcast Halo Bos bekerja sama dengan podcast THT BKL FKUNS RSUD Dr. Muadi. Dan bisa dilihat penonton semuanya, hari ini saya pakai kaos yang spesial sekali hari ini. Ada logonya juga. Nanti kita akan spill, ada sebuah acara yang spesial yang akan kita ikuti bersama. Dan telah hadir di studio bersama kami tamu spesial, yaitu beliau Dr. Novi Primadewi, SP THT BKL, konsultan neurootologi. Selamat siang dok. Selamat siang Dokter Odi, sehat? Sehat dok ya, kabar baik ya dok ya. Ini Alhamdulillah. kira-kira sedang sibuk apa atau keliling kemana itu dok? Ini H-6 mempersiapkan Solo Audiologi Course. Oke, ini ya SAC ini ya, kayaknya Iya, keren banget yang dan kedua ini ya. saya dapat bocoran sudah terjual ludes ini tiketnya ya. Wah, masih. Khusus workshopnya ya. Iya, sampai cari-cari ini. Oh iya. Tapi nanti simposiumnya masih ada kesempatan, jadi bagi audiens semuanya yang masih penasaran dan belum kedapatan tiketnya, silakan nanti hubungi kontak panitia yang akan kita lampirkan di video ya. Dokter, izin dok. Jadi Ya. di episode podcast kali ini Perhati KL Solo kerjasama sama THT. Dan kita di episode ini ada tema yang khusus, yaitu tentang deteksi dini gangguan dengar. Nah, mungkin ini Dokter Novi sesuai spesialisasinya ya dok ya, ahli neurotologi. Jadi sebenarnya deteksi dini gangguan dengar tuh kayak apa dan sepenting apa sih dok? Ya, betul sekali Dokter Odi. Deteksi dini gangguan pendengaran itu meliputi semua usia sebenarnya. Jadi dewasa bisa, anak-anak pun bisa. Dewasa, lanjut usia, lansia, ya. kemudian anak-anak usia ya, sekolah. Ya. Nah, terutama nih bayi juga, bayi yang baru lahir itu harus sudah di screening untuk pendengarannya. Terutama pada bayi-bayi yang mempunyai risiko tinggi, misalnya pada saat kehamilan, bundanya menderita terinfeksi TORS. Nah, itu harus segera setelah bayi tersebut lahir, kita lakukan screening pemeriksaan pendengaran. Jadi pada saat hamil ada gangguan problem pada ibunya, pada sehingga nanti anaknya ada resiko ya dok? Ada resiko terjadi gangguan pendengaran secara kongenital. Dampaknya apa nanti dok kalau misalnya terlambat mengetahui atau itu mendiagnosis? Utamanya bayi atau anak itu akan terlambat dalam proses berbicaranya. Nah itu kan ya menghambat dia dalam berkomunikasi. Ya lebih lanjutnya kan nanti sulit ya untuk berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Jadi memang di usia tertentu ada tumbuh kembang harus bisa bicara kata-kata ini sekian, ternyata nanti dia terlambat ya. Betul. Sehingga penting sekali untuk dilakukan screening pendengaran di awal kelahirannya. Kalau boleh tahu kapan tuh idealnya mendeteksi atau men-screening bayi tadi? Selain bayi yang berisiko tinggi pada saat kehamilan, juga pada saat kelahiran. Mungkin pada waktu kelahirannya bayi tersebut kurang bulan atau prematur. Terus kemudian juga bayi berat badan bayi lahir rendah, jadi mungkin kurang dari 2,5 kilo, ya. Terus kemudian pada saat lahir mengalami asfiksia, apa tuh, kekurangan oksigen ya. Terus ya itu
juga sangat berisiko akan terjadi gangguan pendengaran. Sehingga baiknya ya segera setelah lahir, utamanya bayi yang saya sebutkan tadi, dilakukan screening pendengaran. Segera itu berarti masih dalam perawatan rumah sakit ya? Iya, betul, sebelum pulang. Belum pulang. Kalau misalnya tertunda masih bisa ada waktu sampai kapan, Dok? Jadi sampai dengan ya setelah pulang harus segera kita lakukan ya 1 bulan, itu sudah harus kita lakukan pemeriksaan screening ya, Dok ya. Pendengaran. Terus diharapkan kalau misalnya itu lolos lagi ya diharapkan sebelum 3 bulan ini sudah tegak. Sudah diketahui apakah ada masalah atau tidak di pendengarannya. Sehingga apa? Golden period pada saat bayi ini belajar berceloteh, belajar merespon suara itu tidak terlambat karena kan golden periodnya usia 3 sampai 6 bulan itu bayi sudah mulai berceloteh. Dok, nah terus kalau ternyata saat dideteksi sudah ketahuan ada masalah atau ada penurunan pendengaran, tahap berikutnya diapakan atau ada langkah apa itu, Dok? Ya, kalau memang betul-betul ini bayi ada gangguan pendengaran atau tuli secara kongenital, kan harus bisa segera berusaha merespon bisa merespon ya kita melakukan tindakan habilitasi. Nah, habilitasi pendengaran. Awamnya gimana itu penjelasannya, Dok? Jadi habilitasi itu bagaimana kita berupaya jadi pada bayi yang tidak bisa atau kurang pendengarannya, kita berikan misalnya kita lakukan habilitasi dengan alat bantu dengar. Oh iya, berarti alat bantu dengar itu ternyata bukan hanya untuk orang tua atau lansia ya, tapi udah bayi. Kalau untuk orang tua itu kita namanya rehabilitasi. Berarti mengembalikan. Iya, karena kalau pada usia lanjut atau pada dewasa yang terganggu pendengarannya sehingga dia menggunakan alat bantu dengar, dia akan kembali ya, artinya sudah pernah punya pendengaran, pernah bisa mendengar, tapi di usianya terjadi gangguan di pendengaran, sehingga dengan menggunakan alat bantu dengar kita bisa kembali untuk mengembalikan. Kalau habilitasi, bayi ini belum pernah mengenal suara, belum bisa mendengar sama sekali, sehingga kita lakukan habilitasi dengan alat bantu dengar. Tentunya alat bantu dengarnya spesifikasinya berbeda ya antara yang lain. Tiap bayi, tiap masing-masing bayi atau bayi berbeda-beda tergantung berat ringannya gangguan pendengarannya. Kalau mungkin audiens juga ada yang pernah baca selain alat bantu dengar ternyata ada juga dalam upaya itu tindakan koklea ya, Dok ya, pemasangan atau implan koklea ya, Dok. Jadi begini, kita tidak berhenti pada alat bantu dengar. Ya. Kita selain menggunakan alat bantu dengar, ini bayi ini harus dilatih. Dilatih belajar menerima suara untuk berkomunikasi. Nah, namanya AVT, Auditory Verbal Therapy. Jadi, bayi atau anak ini nanti setelah mendapatkan alat bantu dengar yang sesuai dengan tingkat gangguan pendengarannya, akan diajak untuk berusaha berkomunikasi tanpa melihat gestur atau gerak tubuh atau gerak bibir dari lawan bicaranya. Jadi memang benar-benar diajari untuk mendengar, menerima suara, kemudian merespon suara tersebut. Nah, jadi memang berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu memang sedikit berbeda ya. Kalau ini benar-benar diajar untuk bicara, mendengar dan berkomunikasi. Gitu. Nah, kalau ini selama kurang lebih pemakaian alat bantu dengarnya selalu dipantau dievaluasi dalam usia sekian harusnya sudah anak yang normal biasanya sudah bisa
Ya. Beberapa kata ini setelah Hmm. diberikan alat bantu dengar, bisakah Ya, anak ya, ini ya. mengikuti? Nah, setelah diberikan alat bantu dengar kira-kira ya setahun atau 2 tahun ya, Ya. tergantung ini ya perkembangan, karena tidak setiap anak sama. Banyak hal yang mempengaruhi. Karena ada yang murni anak tersebut atau bayi tersebut memiliki kekurangan di pendengaran. Tapi ada juga yang ada beberapa kekurangan yang lain. Contohnya dong? Ya, misalnya ada sindrom rubella ya, mungkin lahir waktu hamil ibundanya kena virus TORS rubella sehingga lahir ada beberapa kekurangan pada bayi, misalnya pendengarannya, penglihatannya, jadi terus tidak jantung hanya bawaan. pendengaran telinga tapi juga organ lain ya, Dok? Ya, nah itu yang akan mempengaruhi saat latihan ya, perkembangan dan saat berlatih EVT akan mempengaruhi. Jadi tidak setiap anak sama, atau anak juga dengan misalnya hiperaktif. Nah, sehingga untuk diberi latihan atau apa ya, istilahnya tidak sama perkembangannya tiap anak. Nah, jika memang itu dirasakan kok dengan alat bantu dengar masih sulit untuk menerima atau sulit merespon sesuai dengan progresnya usianya, bisa dikandidatkan untuk cochlear jadi implant. cochlear itu adalah ketika sudah melalui proses tadi ya? Iya, kita harus melalui proses dulu. Ini harus di follow up terus untuk perkembangannya. Apalagi tindakan yang namanya pemasangan atau implan cochlea ini memang satu berbiaya tinggi ya, dan tentu ada resiko-resiko juga ya, Dok ya. Kita harapannya juga sebelum sampai ke sana ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan untuk menilai apakah anak tersebut bisa. Ya, Dok, menarik sekali ini membahas gangguan dengar pada anak ya atau bayi. Tapi sebenarnya tadi kita ngobrol ternyata bukan hanya usia bayi anak saja ya. Betul. Gangguan dengar yang harus kita lakukan deteksi dini itu usia apa lagi, Dok? Ada usia anak sekolah ya. Usia anak sekolah ini sering ada nih datang ke tempat kita. Ya, ada yang gangguan pendengarannya disebabkan karena kotoran yang tidak serumen ya, Dok ya, iya, kotoran telinga yang ya. tidak biasalah anak-anak itu kadang-kadang tidak mungkin karena berenang juga bisa bikin penuh telinganya juga bisa. Terus kemudian juga karena ini infeksi pada telinga, betul ya, batuk pilek yang lama sehingga mengakibatkan infeksi di telinganya. Nah, hal ini dibiarkan terus-menerus sehingga bisa mengakibatkan gangguan di fungsi pendengarannya. Nah, di usia sekolah pasti berdampak sekali pada pembelajarannya ya, Dok ya? Ya, pasti. Kadang-kadang duduknya udah kurang dengar, duduknya di belakang. Nah, kan tambah gak dengar, malah tidur. Lupa PR-nya. Iya. Kok lupa ya, tahu PR-nya apa. Artinya kita terutama kita kalau dokter THT memang harus juga punya perhatian untuk usia sekolah betul. ini ya, Dok ini ya? Seperti kami dari ini ya, Perhati ya. Nanti akan ada program ya, Dok ya? Ada program kesehatan pendengaran di anak-anak usia sekolah. Ya. Istilahnya Perhati KL Solo goes to school nanti. Nah, dari SD, SMP nanti akan kita. Bulan apa ya, Dok, kalau itu, Dok? Rencananya kemarin Maret ya, setelah Maret ya. Lebaran. Beriringan dengan momen World Hearing Day. World Hearing Day ini kita fokuskan pada anak usia sekolah. Nanti kita lakukan pemeriksaan. Jika memang ada serumen ya nanti kita bersihkan. Dan ini memang selaras dengan program yang digalakkan nasional tahun ini ya, Dok ya, untuk. Betul, memang topiknya ke anak usia sekolah. Kemudian selain anak usia sekolah ya juga usia dewasa ya. Dewasa yang produktif ya, bekerja ya. Ya, tidak hanya produktif, yang masih sekolah pun juga. Oh gitu ya. Mahasiswa. Oh betul. Nah, itu sering menggunakan device. Apa faktor resikonya? Jadi gangguan karena paparan bising. Oh, nah itu beda lagi ya, Dok ya. Bukan dari bawaan lahir tapi ada faktor resiko. Maksudnya bising ini maksudnya apa, Dok? Kita sering lihat ya menggunakan headset ya. Oh betul ya, mungkin
menggunakan headset drama Korea atau ya sampai main game berjam-jam ya, berjam-jam. Bahkan yang pernah sering saya lihat itu main game di online itu PC ya, ya, bukan di komputer ya. yang Oh, ini, pakai ini ya. kemudian pakai ini Ya. lah, padahal gamenya itu sangat noise karena Betul. game yang dipilih adalah apa itu kayak tembak-tembakan itu kan atau apa yang ya itu eksplosif musik sekali dan kan, suaranya bunyinya kenceng ya. eksplosif sekali Iya. kan, seperti ledakan-ledakan lah. Itu jika setiap hari bermain Paparan yang lama ya, Dok ya. lama-lama juga akan mengakibatkan gangguan di fungsi pendengarannya. Bahkan saya juga lihat ya. sampai tidur ya, ada yang memakai Oh headset betul, sampai dengerin musik tidur. dikiranya enak aja, ternyata berbahaya. Ya, itu memang harus lakukan deteksi segera. Ya. Gitu. Kalau yang di dunia kerja, Dok, kira-kira apa ya, Dok faktor resikonya? Misalnya pada pekerja-pekerja yang di mesin ya, terutama mesin pabrik ya. Oh betul. Nah, gergaji ini ya, iya, pabrik atau apa itu ya. Iya betul. Atau ini yang sepele sering kita lihat di rumah Pak Odi kan lagi bangun rumah. Circle. Oh. Apa itu, Dok? Circle buat motong keramik itu sangat noise ya, sangat tinggi frekuensinya. Dan intensitas desibelnya juga mungkin tinggi juga ya. Kencang sekali itu. Nah, itu padahal seringkali saya lihat juga tukang bangunan gitu ya. Itu nggak pakai pelindung telinga. Betul, tanpa pelindung telinga ya. Nah, itu nanti tiap hari terpapar seperti itu ya pasti akan mengakibatkan gangguan di pendengarannya. Jadi tugas kita juga ya, Dok, mengedukasi profesi. Jadi dan juga Dokter Odi kalau lihat di rumah ada tukangnya yang motong keramik, suruh pakai ini ya. Pelindung telinga yang earplug aja udah lumayan. Takutnya tukangnya ini terus sebel terus pulang gitu. Ya, Dok, jadi tadi sudah ada bayi, terus kemudian anak-anak usia sekolah, kemudian yang dewasa bekerja atau sekolah tadi ya. Terus yang berikutnya masih ada usia lansia ya, lanjut usia ya. Betul. Bagaimana itu, Dok? Kalau yang lansia ini secara fisiologis kita semua akan mengalami proses degenerasi. Dokter Odi, saya, mungkin saya sudah mulai ya. Degenerasi berarti penurunan gitu lah ya, Dok ya, kira-kira ya. Ya, itu secara fisiologis akan dialami semua individu. Cuman berbeda-beda. Kalau si A misalnya mulai menurun atau mulai mengalami degenerasi pendengaran, ada yang di usia 55 tahun sudah sulit kalau diajak ngomong. Kalau orang Jawa bilangnya seling surup. Bahasa ini mungkin tulalit ya ini. Tapi ada juga nih yang usia 70 tahun masih bagus. Nah, memang banyak faktor juga yang mempengaruhinya. Mungkin waktu mudanya bekerjanya di paparan bising. Ya mungkin waktu mudanya itu sering motongin keramik gitu. Kembali lagi tukang tadi ya. Ya, terus ada juga mungkin yang karena ini gangguan secara fisiologis ini dipengaruhi juga oleh penyakit-penyakit metabolisme yang akan memperberat ya. Jadi dia bukan menyebabkan tapi akan faktor pemberat. Iya, memperberat kondisi misalnya. Contoh-contoh yang sering ditemui masyarakat apa, Dok, misalnya? Hipertensi. Oh, darah tinggi ya, Dok ya. Darah tinggi. Kadang-kadang juga bisa memperberat gangguan fungsi di pendengarannya. Kok diabetes gitu ada? Nyambung juga ya, Dok ya. Sudah ada penelitiannya juga di kami di Muadi ini mengangkat penelitian pada penderita gangguan gula darah yang dengan ini selama beberapa saat kita ukur pendengarannya. Selain faktor usia juga melihat penyakit kronis atau penyakit penyertanya, Dok ya. Faktor risiko yang lainnya. Dan ternyata di lanjut usia ini ya walaupun sudah tidak sekolah, tidak bekerja, ternyata kualitas hidup juga itu ya. Iya. Ada yang masih bekerja di usia lanjut. Gitu. Banyak ya. Memang kalau kita tidak beraktivitas nanti lebih cepat penurun. Betul. Bahkan selain aktivitas juga bahkan sekedar untuk misalnya ngobrol sama cucu atau keluarga juga berkumpul dengan keluarga bisa bikin stres juga itu. Betul. Makanya kalau hal ini dibiarkan, tidak kita
deteksi lebih dini, nanti makin lama makin mengundurkan diri dari keramaian, dari ya kumpulan ya. Artinya karena yang ngajak bicara juga males karena harus mengulang ya, Kayak orang marah-marah juga jadinya. Dengan suara keras ya, harus mengulang-ulang dengan suara keras. Yang diajak bicara pun kadang-kadang ini baper. Ya, betul. Kok aku dibentak-bentak ya. Jadi kan daripada hal seperti itu lebih baik saya tidak berkumpul. Nah, ini akan makin membuat penderita apatis, menarik diri dari lingkungan. Nah, kan kasihan, nggak diajak rapat RT lagi nanti. Nggak gosip-gosip. Jadi nanti yang punya nenek, kakek, ayolah ajak untuk cek pendengarannya. Kalau memang terganggu sekali dan sulit untuk berkomunikasi dengan baik, ya harus kita bantu. Salah satunya solusinya dengan alat bantu dengar. Fungsinya sama kok, sama kacamata. Yang satu buat alat membantu melihat, yang ini alat bantu untuk mendengar. Ya, dokter. Tidak terasa sudah cukup banyak ngobrol-ngobrol ya, dan sebenarnya satu topik aja tapi ternyata sangat luas ya, Dok ya. Deteksi dini gangguan dengar pada usia bayi baru lahir, sekolah, mungkin juga pelajar, mahasiswa, dewasa yang bekerja ya, produktif, sampai yang usia lansia. Nah, terkait dengan topik ini dengar-dengar nih Dok ya, dari Perhati KL Solo dan THT KL FKONS RSUD Dr. Muadi punya acara ini, dan ini bajunya saya pakai nih. Boleh cerita dikit Dok? Spill ke audiens nih untuk acaranya. Yang mengingat pentingnya deteksi ini tadi, kami dari Perhati KL Cabang Solo dan program studi THT KL di FKUNS dan RSUD Muadi, kita mengadakan suatu simposium dan workshop di tanggal 7 dan 8 Februari. Ini audiens ya. 7 dan 8 Februari dimana, di The Sunan Hotel. Kita mengadakan tentang ini pemeriksaan. Jadi ini sasarannya adalah dokter spesialis THT, kemudian dokter umum, terus kemudian para studi residen atau dokter umum yang menempuh pendidikan spesialis dan juga nakes lah, atau ada perawat, ada bidan yang mereka ada di gerbang pertama ya, bidan-bidan, dokter umum itu untuk ini menyaring pasien-pasien dengan gangguan pendengaran. Jadi nanti simposium atau workshopnya itu melatih atau? Ya betul, melatih. Jadi melatih bagaimana menegakkan diagnosis gangguan pendengaran. Jadi semua usia tadi ya? Iya, bisa dari bayi, anak, usia sekolah, dewasa, lanjut usia. Alat atau tekniknya yang dipakai apa nanti Dok di workshopnya ini? Ini nanti kami bekerja sama dengan banyak vendor dari Jakarta, dari mana-mana ya, di Bandung. Kemudian pembicaranya juga kami mendatangkan tamu dari Malaysia, dari USM. Terus ada yang dari negeri jiran juga dua profesor. Profesor Nik sama Profesor Romani ya, dari USM. Kemudian juga dari pembicara dari Jakarta yaitu Dr. Fikri Mirza, dan juga pakarnya audiologis Dr. Siti Faisa yang akan bicara dan melatih di workshopnya nanti pemeriksaan pendengaran lengkap, mulai dari audiometri, nada murni, audiometri tutur, kemudian juga ada OAE, timpanometri dulu, timpanometri, kemudian ada otoakustik emittance, OAE, kemudian ABM, terus kemudian ada juga ASSR. Jadi semua alat penunjang ya, pemeriksaan penunjang atau alat-alatnya yang digunakan untuk menegakkan diagnosis gangguan pendengaran pada penderita
semua Ya, usia. semua usia. Gitu. Jadi tadi kalau mendengar beberapa pemeriksaan ya odometri sampai OAEBRA tadi, kalau masih kok nggak familiar atau nggak paham, nah harus ikut acaranya ya, Betul simposium dan sekali. workshopnya ya. Mumpung di Workshopnya Solo. mumpung di Solo ya, nanti bisa jalan-jalan di objek wisata di Solo ya. Ya, kuliner. Ya, ya. Jadi jangan lupa ikuti SAC ya, Solo Audiologi Audiologi Course, dan ini Course. sudah yang edisi kedua ya dok ya? Ya, edisi pertama 2 tahun yang 2 lalu. tahun Jadi yang kami lalu. setiap 2 tahun rutin Hmm. menyelenggarakan SAC. Dan tentunya dengan sudah yang kedua berarti sudah lebih heboh lagi dan lebih macam-macam lagi Semoga ya. lebih Insya Allah ya. baik daripada yang Siap, pertama. siap. Keren sekali dokter, dan Ya. terima kasih sudah sedikit Ya. berbagi ilmu dan juga pengalamannya, dan tadi saya kira audiens juga mendapatkan informasi yang penting sekali ya untuk bagaimana gangguan dengar harus kita deteksi dengan segera di berbagai usia ya, bayi, betul. anak, dewasa maupun Agar tidak lansia. terlambat Betul, untuk tata betul. laksana selanjutnya. Siap, terima kasih dok atas Ya, kehadirannya, dan kepada penonton semuanya jangan lupa terus saksikan dan ikuti ya podcast Halo Bos, Perhati KL Solo, ngobrol sehat suka-suka, ngobrolin apa suka-suka, di setiap Sabtu pekan kedua dan keempat. Dari saya Odi, terima kasih sebagai host. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.